Mendingan awet muda apa aging gracefully? Beda loh itu. Halo. Halo, selamat hari Jumat, dimanapun Anda berada dan jam berapapun Anda mendengarkan podcast ini, dan hari apapun. Saya Harnas, Saya Irfan Kartawirya. kita kembali lagi di podcast Random Jumat. Seperti biasa, bahas sains dalam bahasa manusia, dan sekarang kita ambil topiknya dari random Twitter, trending topik Twitter. Ya. Trending topik Twitter. Ini ada itu yang topik yang kemarin gara-gara itu lo habis Dewa 19 konser terus orang lihat Iya. Jadi Tio Nugroho awet muda. Iya, yang apa namanya, yang trending Sofia Lacuba. Karena awet muda juga. Iya, karena awet muda juga. Dan Wulan Guritno. Tadi kita pikir kenapa ya? Ternyata karena dipicu oleh fotonya Tio Nugroho itu ya, yang 20 tahun kemudian masih kelihatan tidak berubah, muda gitu ya. Jadi kita mau bahas ini bukan Sofia Lacuba. Kita bahas ya awet muda. Awet muda. Aduh. Gue dulu ini punya topiknya agak susah. Gue ya. dulu punya statement gini, Har. Yang awet muda itu orang Asia. Jadi orang Asia itu awet muda. Dia umurnya sudah banyak, kelihatannya tetap muda. Tapi kalau orang bule, Caucasian gitu ya, orang bule Amerika, Eropa gitu, dia awet tua. Iya, betul. Jadi dia cepet banget kelihatan gede, tua gitu. Abis gitu segitu terus. Nggak jadi tua lagi, dia segitu terus gitu. Jadi ada dua sih menurut gua. Ada yang awet muda, jadi lu umur udah banyak tapi tampang lu masih muda. Atau awet tua, jadi lu umurnya baru belasan atau puluhan, tapi lu tampangnya dewasa, tapi di umur 40-50 lu tampangnya tetap segitu, nggak berubah. Iya. Nah menurut gua kalau dilihat dari mungkin genetik kali ya, orang Asia tuh cenderung terlihat awet muda. Mahasiswa-mahasiswa gua yang ke Jerman itu sering dikira anak SMP. Karena tampang mereka muda sekali, padahal mereka betul. early 20s kan. Betul. Gue bilangin, ini kita nerima kamu melanggar undang-undang ya gitu, nerima kamu kerja gitu. Enggak, saya udah 20 gitu, karena dia kan tahun ketiga kan, umur masuk 17, 18, 19, 20 berarti berangkat ke Jerman untuk kerja praktek gitu. Mereka tuh sering dikira, I thought you were 15. Gitu. Jadi anak-anak Asia itu memang terlihat lebih muda. Orang ini juga, kita juga mungkin di mata mereka gitu ya, kelihatan kayaknya lebih muda gitu. Dan kalau lu lihat misalnya kayak itu ya, kayak Sofia Lacuba, Wulan Guritno, Tio Nugroho, Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, ya betul. Nah, Michelle Yeoh itu udah 60-an umurnya gitu. 60-an, Tapi kan memang dia kelihatan ya si muda lah gitu, si 40-an sekian gitu. Kayaknya kalau orang-orang Asia memang punya kecenderungan terlihat lebih muda dari umurnya. Gitu. Tapi sebetulnya bukan itu sih, kalau setuju juga. Mungkin kalau menurut gua mah bedanya kulitnya ya. Karena kalau di negara 4 musim itu kan cuacanya memang lebih harsh gitu, lebih kering gitu kan, jadinya lebih cepat keriput gitu kulitnya. Kalau orang Asia kan lebih, bukan Asia, negara tropis kan lebih apa namanya, nggak kelihatan, nggak, lebih moist gitu loh. Jadi lebih banyak kulitnya tuh nggak kering gitu. Tapi memang beda, dan ada satu konsep menurut gua sih, awet muda boleh tapi perlu aging gracefully juga gitu ya. Itu. Apa misalnya ngomongin Sofia Lacuba, menurut gua oke lah, Wulan Guritno juga masih oke. Gue yang agak geli lihat Madonna. Madonna itu udah umur 60 lebih kali sekarang ya, orang kita kecil aja dulu dia udah nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi gayanya tuh masih kayak nggak pantas sama umurnya gitu loh menurut gue, ya nggak sih? Ada beberapa orang menurut gue ya nggak pantas sama umurnya. Bukan berarti lu kalau udah tua jelek, nggak juga sih. Bisa lu cantik dan ganteng walaupun berusia gitu ya. Tapi kan sesuai dengan usianya gitu. Dia kayak Michelle Yeoh itu, Michelle Yeoh kan kelihatan udah tua, tapi betul. Dia terlihat pantas untuk umurnya gitu. Iya, betul. Ada beberapa yang
pengen kelihatan muda tapi udah nggak cocok sama umurnya sebenarnya. Wah, ini tema yang kurang maksudnya untuk bapak-bapak rada awkward ya ngomongin karena buat kita nggak terlalu ini ya. Tapi bener sih ya, gue sepakat sama point of view bahwa pada akhirnya memang bukan hanya tampilan fisik kan, tapi tampilan keseluruhan lo membawakan diri itu apakah sesuai dengan, sebenarnya kalau dibilang sesuai dengan umur tuh agak nggak pas juga ya. Tapi gini, maksud gue, lu membawakan diri lu dengan tepat gitu di situasi yang tepat gitu. Kalau misalnya, gue kasih tahu aja, dosen itu banyak yang ada di kalau istilah gue itu neverland zone lah. Jadi zona menolak tua. Setuju gitu. ya. Zona menolak, dosen tuh paling banyak tuh yang kena di zona itu, neverland zone itu lah ya. Kan ceritanya kan Peter Pan itu di sebuah tempat yang namanya Neverland, di mana dia anak-anak terus gitu, dia nggak bisa jadi tua. Dosen tuh banyak yang kayak gitu. Makanya kan banyak juga dosen-dosen yang kekeh maunya dipanggilnya Bang, Kak gitu. Nggak mau dipanggil Pak gitu. Sementara gue dari awal ngajar gue langsung panggil gue Pak. Yeah. Banyak yang kayak gitu. Dan akhirnya memang beberapa jadi terlihat awkward gitu. Karena ya biar bagaimanapun lu sudah tua. Ya gitu betul. ya. Secara betul, fisik, visualnya lu betul. sudah tua. Gue pernah ngajar gitu. juga. Memang berat teman-teman. Mungkin dosen sama pilot tuh ya. Sama ininya, karena kan pilot kan untuk mencapai pilot itu lo harus punya jam terbang yang tinggi. Tapi kru lo tuh muda-muda. Sama kayak kalau kita ngajar, itu lingkungan lu tuh muda-muda semua. Jadi lu merasa gue kayaknya masih sama gitu loh, padahal enggak, masih jauh. Kalau mungkin kalau teman-teman kerja di kantoran kayak gue nggak begitu kerasa karena orang-orangnya seumur kita juga ada, dan belakangan ini ada yang membuat gue merasa agak tua, Van. Jadi kan kita tuh selalu punya, kalau kerja kan kita selalu punya bos di customer yang kita anggap lebih senior gitu ya. Jadi setiap awal tahun kita ke sana, terus kita ngobrol-ngobrol, terus ada proyek apa tahun ini kan gitu kan, yang kita anggap lebih senior tuh. 3 dari 4 orang yang gue temuin pas lagi ngobrol-ngobrol, kira-kira gimana Pak tahun ini? Ya, gue udah mau persiapan pensiun. Hah? Karena dulu kita tuh 5 tahun di bawah mereka, 5-10 tahun di bawah mereka lah gitu ya. Jadi mereka, abis ini gue mau jadi direktur ini, abis ini gue naik ke sini. Sekarang ya gue pensiun. Gue bilang sama teman gue, weh customer kita udah pensiun. Kacau nih gue bilang. Udah tua juga gitu. Iya benar-benar, kalau di kampus itu kan lu selalu berhadapan dengan anak lulusan SMA. Betul. Kan? Yang mana itu umurnya ya 17-18 sampai dia lulus di umur 21-22 gitu. Selalu segitu umurnya kan. Elunya yang nambah. Iya, betul. Jadi tiap tahun age gap lu makin gede, makin nambah setahun. Dan itu nggak kerasa. Sama dosen tuh nggak kerasa. Iya betul, pasti nggak kerasa. Jadi tahu-tahu ya salah satu yang menyadarkan gue adalah sebelum pandemi lah, kan udah tahun 2018-19 gitu, di lift gitu, terus ada mahasiswa yang dengar lagu Taylor Swift yang We Never Coming Back Together, yang gitu. Terus dia bilang, wih gila lagu zaman gue SMP. Terus gue bilang, bentar. Waktu lagu itu ada, gue udah ngajar. Kenapa lu masih SMP? Ternyata benar. Jadi, kita mikirinnya lagu lama itu Dewa 19 gitu ya. Yang trending topik juga, tapi itu udah 30 tahun yang lalu. Iya, jadi bahkan sekarang ini 2023, orang kalau kita sebut misalnya 2013 itu 10 tahun yang lalu, mereka tuh kayak, hah? Iya. 2013 itu 10 tahun yang lalu teman-teman gitu, itu banyak yang enggak. Nah di kampus itu makin parah karena yang kita temuin tuh orangnya segitu-gitu aja umurnya gitu. Mahasiswa kita kan gedenya segitu aja gitu, dia makanya banyak dosen yang terjebak di Neverland Zone ini gitu, yang perasaan mah masih muda aja gitu kitanya gitu, akhirnya menolak tua gitu. Dan kalau di yang tadi lo bilang, ada kemungkinan akhirnya
kita membawakan dirinya jadi nggak pas gitu dengan kenyataan fisik atau kenyataan fisik lah, bahwa lu berasal dari zaman yang berbeda dengan yang lu hadepin ini gitu. Kalau menurut gua waktu itu ya, umur nih kerasanya 10 tahunan, Van. Artinya kalau lihat foto lu 5 tahun yang lalu sama sekarang itu nggak begitu beda jauh. Tapi 10 tahun yang lalu sama sekarang itu beda. Kelihatan banget gitu. Dan ini kan kita kan 40-an mid 40s gitu ya. 40s. Bentar lagi 50 nanti berubah nih banyak nih. Berubah. Sekarang gue mulai ngerti. Dulu waktu gue umur 30 lihat orang umur 45, gue bertanya-tanya kenapa sih lu begitu gitu ya. Terus ada temen gue yang ditanya kalau umur 50 cirinya apa? Gampang gitu kata dia. Kamu ke toilet, keluar, lupa narik resleting, itu berarti udah 50. Harus ngingetin diri, jangan lupa resleting gitu ya. Sebelum 50 gue masih selalu inget katanya. Oh oke juga. ada ininya ya. Cuma sekarang ini kan umurnya tuh stretch, Van. Itu di buku, apa kalau nggak salah Yuval Noah Harari ya. Kita tuh harus men-stretch karena life expectancy orang itu sekarang naik. Kalau dulu zaman Romawi itu life expectancy itu cuma 30. Jadi begitu lu diabetes ya mati gitu loh, nggak ada insulin, nggak ada ini, nggak ada ono. Sekarang tuh udah 50, 60, sementara pensiun kan 55 nih. Padahal 60 sampai 60 itu masih produktif, 60, 65 itu masih produktif. Ada satu show yang berkesan banget karena itu bedanya Asia sama Eropa kan. Eropa kan menetapkan umur pensiun. Pokoknya lu 60 selesai, nggak usah kerja. Nah, begitu mereka ngerja, mereka jadi falter sebetulnya. Jadi kehilangan harga diri, gini-gini gitu. Ada show yang orang umur 60 tahun di Inggris dibawa ke India disuruh kerja. Mereka happy banget, padahal jadi pelayan gitu. Ini dulu gua kerjaan gua 20 tahun, I know how to do this. Tapi balik lagi ke negaranya, lu 60 ya, udah lu tidur aja gitu loh. Dia pikir kita mungkin life expectancy bisa sampai 100. Kalau 120, si Yuval Noah Harari, kalau life expectancy rata-rata 120, yang harus dipikirkan adalah apa? Pernikahan katanya. Kenapa? Karena 120 tahun nggak mungkin lu hidup sama orang yang sama. Ntar dulu. Kalau 100 tahun, 80 tahun masih bisa dia bilang gitu. Terus dia argumennya banyak, ini orang nih mau nulis apa sebenarnya. Kadang-kadang. Tapi bener loh, kalau rata-rata 120 tahun, berarti lu bisa kawin emas 2 kali gitu. Kalau lu nikah umur 20 ya, dapat umur 70 sama umur 120, that's a long time gitu. Satu abad gitu. Sekarang kan udah umur 115, 108 gitu kan. Life expectancy-nya tuh udah mulai naik gitu. Gue ngeliat juga stretch tadi, konteksnya stretch itu ya, selain produktivitas juga mungkin orang sekarang karena sangat visual ya dengan sosial media gitu, dengan lain-lain. Jadi kayak apa ya, orang tuh masih ingin terlihat menarik di lebih lama, maksud gue. Jadi kayak kalau dulu misalnya kalau kita bayangin umur 50-60 gitu, ya rapi, maksudnya rapi, bersih, enak dilihat gitu. Tapi kan seolah-olah sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menarik, terlihat menarik gitu. Udah enggak, ya. Terlihat rapi iya, terlihat baik, terlihat bagus iya, tapi sudah tidak masih appealing buat orang kan, seolah-olah udah nggak ada gitu. Tapi kalau sekarang kita ngeliat ada ekspektasi itu, karena iya tuh orang jadi sangat visual ya, dengan sosial media, pajang foto misalnya kayak wah sekarang udah pensiun, lo kerjanya jalan-jalan misalnya gitu, terus foto lagi jalan-jalan gitu. Dulu mah kan ya udah gitu ya. Kalau sekarang kayak wah gua foto harus gaya, harus gimana gitu. Jadi kebutuhan orang untuk terlihat menarik itu sekarang jadi lebih panjang juga. Makanya orang-orang seperti Sofia Lajuba, Wulan Guritno, Tio Nugroho dan artis-artis yang memang dengan gaya hidup yang baik bisa menjaga penampilannya tetap menarik sampai umurnya, itu jadi seolah-olah jadi kayak prestasi gitu. Oh iya dong. Bahwa lu masih bisa terlihat menarik gitu. Padahal yang tadi lu bilang kan ada juga yang satu lagi, yaitu you are aging gracefully gitu. Iya, tapi lu bisa terlihat tua dan bagus gitu. Iya, tapi hebat sih kalau menurut gua ya. Karena kan lu mesti ingat kalau kayak Sofia Lajuba memang
dalam tanda kutip bisnisnya itu di penampilan gitu loh. Bener. Kalau bisnis lu nggak di penampilan mah ya biarin aja gitu. Salah satunya adalah Deddy Corbuzier tuh. Ya, Deddy Corbuzier tuh kalau nggak salah seumur gua tuh, 77 lahirnya. Dan gua inget banget dulu kan Deddy Corbuzier nggak begitu. Dia kan pesulap bisnisnya pesulap, memang udah di showbiz. Tapi terus mendadak dia jadi nge-gym kan. Nah, gue inget banget waktu di interview, kenapa sih lu nge-gym? Karena dia bilang gue kan pengen appealing, bukan pengen appealing ya. Gue pengen menarik minat anak muda. Kalau anak muda lihat badannya bagus, itu tertarik dia. Dia nanya, gimana om caranya gitu. Ya manggilnya masih om, tapi dia nanya, gimana om caranya gitu. Jadi dia menarik nih gitu. Kalau badannya dia nggak bagus, orang juga, lu mah sama kayak aja yang sama yang lain, biasa aja gitu. Menarik juga, dan dia berhasil melakukan itu. Menurut gua, dan sekarang jadi terkenal kan, artinya reinvent himself di umur segitu gitu. Bisa juga, bisa, dan semangatnya memang begitu. Jadi zaman sekarang ini semuanya bisa di-extend gitu ya. Bisa di-extend gitu, dan kita ya harus melakukan itu lagi. Kalau menurut gue sih generasi kita ini mesti punya, kalaupun menua gitu ya, tapi mesti punya masa tua yang produktif gitu. Udah nggak bisa lagi kita berharap pensiun nggak ngapa-ngapain terus sakit gitu kan. Ya harus aktif lah, gitu. Harus aktif, harus, dan kalau buat cewek terlihat cantik itu penting. Gue pernah denger interview juga di BBC siapa gitu ya, bintang film apa gitu, dia bilang wah berat loh lu ngelihat ke kaca gitu terus banyak keriput gitu ya. Kalau buat cowok mungkin nggak terlalu berat, buat cewek itu berat. Jadi harus di manage dengan baik gitu, kalau nggak bisa depresi orangnya. Mungkin itu yang dilakukan Madonna, makanya terus dia udah aja gaya lah. Sekalian lah gitu ya. Sekalian lah gaya gitu. Terus itu menimbulkan industri baru kan, industri farmasi, operasi, kecantikan dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu mungkin orang-orang aneh lah gitu, kalau sekarang udah mulai umum, pergi ke Korea pulang lagi itu udah mulai bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Gue inget dulu pernah, obat-obatan gitu, jamu misalnya. Karena gue inget dulu pernah ngobrol sama salah satu ibu-ibu pendiri pabrik jamu lah, gitu kan. Udah senior, udah sepuh lah gitu. Terus masih kelihatan cantik, sehat gitu segala gitu. Gue sama teman-teman dosen, ada teman dosen gue cewek gitu kan, tanya, oh iya, saya memang minum jamu setiap hari. Jamunya apa bu? Gitu. Jamunya ini, rebusan ini. Saya minum ini setiap hari, makanya terus kulit kencang, apa segala macam, glowing. Terus teman gue ini kan tertarik gitu sih. Wah, kayaknya gue mesti mulai minum jamu ini juga gitu. Terus gue bilang, tanyain minumnya dari kapan? Oh iya, saya minum itu dari umur 12. Kalau lu minumnya baru mulai di umur 40. Ada berat. Kayaknya agak berat deh, Pak. Kalau buat teman-teman yang punya pabrik jamu, saya mau kasih ide nih sedikit. Jamu telur dan beras. Namanya telomerase. Telomerase itu ya enzim yang mengukur umur yang membuat di sel gitu ya. Di sel. Jamu telomerase kayaknya lucu. Telur beras. Jatuhnya jadi nasi uduk itu. Telur dan beras itu. Jamu telomerase. Nah, teman-teman punya komentar apa? Mungkin udah ada yang merasa tua juga yang nonton. Iya. Penting nggak sih awet muda tuh, atau ya itu nggak apa-apa menua tapi tetap produktif dan charming. Iya, betul. Orang tahu kok lu tua gitu. Ya kan ada juga yang awet muda itu nggak mau kelihatan tua. Betul. Sementara kalau gue ini kenapa banyak yang bilang rambut dicat Pak. Enggak, gue memang sengaja rambut gue yang putih ini nggak gue apa-apa karena gue pengen kelihatan tua. Biar mirip sama Michio Kaku. Gue tahu kalau ya. Dia nunggu putih semua baru viral di YouTube. Nunggu putih semua baru digondongin. Jadi host di National Geographic baru. Oke, thank you udah nonton Random Jumat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasi. Jadi kalau ada video baru bisa tahu ya. Kalau ada usulan topik silakan di komen, nanti kita pertimbangin. Sehat-sehat selalu dan sampai ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.